Baik, nanti kita akan mendengarkan jawaban dari Ustaz Syukri Albani dari pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Purwanti. Silakan Ibu Purwanti, boleh berdiri? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanti dari Majelis Taklim Masjid Raya Nurul Hidayah. Pertanyaannya sederhana saja Ustadz. Bagaimana menyikapi tetangga yang suka gibah? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu suka gibah nggak? Nggak ya Bu ya? Silakan Ustaz Syukri. Iya baik, memang gibah itu kan modelnya hidup manusia semua ya. Jadi kadang-kadang ada orang naik kereta, kalau di Medan namanya kereta, di sini motor. Ya, itu jatuh di depan. Wah, itu mbaknya bilang, oh hati-hati, kalau naik motor hati-hati, naik kereta hati-hati. Itu si Anu, siapa itu? Si Anu. Oh sama bapaknya juga pembalap itu, neneknya juga pembalap. Nah yang enaknya yang itu memang. Kalau ngambil tabayunnya, ngambil hikmahnya nggak enak. Enaknya sama itu sekeluarga pembalap semua itu. Nah, ini hati-hati. Nah bagaimana menghadapi tetangga atau jiran yang gibah? Jawabannya jangan direspon. Kadang-kadang tadi kalau disebut di WA group itu kan sumber gibah yang paling sensitif itu ya. Apalagi model orang ada yang tinggi sebenang, tahu tinggi sebenang. Tuh ada orang mau umroh dia WA. Bapak Ibu, ini di WA group nih. Bapak Ibu mohon doa ya. Besok saya dan keluarga saya mau umroh. Boleh enggak tuh? Boleh. Mohon doa ya. Besok saya dan keluarga saya mau umroh yang ke-38 kali. Akhirnya kan sumber gibah jadinya. Hati-hati. Jadi kesombongan itu tipis betul itu perbedaannya. Maka ada filosofi itu ya. Kalau kau bertamu, datanglah sebagai orang bisu, pulanglah sebagai orang buta. Datanglah sebagai orang buta, pulanglah sebagai orang bisu. Kenapa begitu? Karena kalau kita bertamu konteksnya bertetangga, sampai di rumah orang, semua mau ngeliat, ya Allah ternyata jelek rumahnya, ya Allah. Begitu pulang langsung wah gibah jadinya. Hati-hati, jangan terjebak karena omongan yang tidak benar memang kadang-kadang enak dikeluarkan dari mulut. Nah ini kekuatan besar kepada diri kita. Jadi bagaimana? Tahan hati, tahan selera untuk menceritakan sesuatu yang kebenarannya belum tentu jelas. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kan tidak semua hal yang kita tahu, kita lihat itu harus kita respon dengan positif. Itu ada orang bertamu ya, datang jirannya lagi sakit nih. Datanglah dia dengan beberapa jiran tetangganya ke rumah sakit bawa buah yang ada keranjang atau keranjang yang ada buahnya. Saya nggak tahu tuh yang mana yang benar tuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami datang nih tetangga ya. Kami doakan Ibu sehat ya. Apa dia jawab? Amin. Sakit apa ini teringatnya Bu? Asam lambung. Ih ngeri kali loh asam lambung itu Bu. Naik. Tapi kami doakan sehat ya Bu. Amin. Udah berapa hari Bu? 3 hari. Kemarin tetangga saya 5 hari meninggal gini Bu. Naik. Tapi kami doakan sehat ya Bu. Amin. Teringatnya Ibu umur berapa? 62. Kemarin 61 ada yang meninggal gini. Naik. Kalau begini kalian bertamu ke orang yang sakit bisa meninggal itu orang. Bukan sebab asam lambung. Sebab diancam, didoakan. Gak stabil dia punya jantung. Hati-hati. Nah maka gibah itu juga harus dinetralisir omongan. Kita banyak tahu. Tapi tidak semua yang kita tahu orang harus tahu. Beritahulah orang apa yang dia butuh. Dan gak usah kasih tahu apa yang dia gak butuh. Udah gitu aja. Itu konsep dalam hidup bertetangga, berjiran, ya, berakhlak dalam keluarga itu juga penting. Makanya jiran itu 40 ke samping, ke kanan, ke depan, ke kiri. Walaupun itu disebut para ulama kita ya. Itu bagian dari yang harus kita bangun respon positifnya. Jangan hanya orang yang di samping kiri, depan, kanan, belakang saja. Tapi kalau ada satu lingkungan sudah diumumin, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Harus muncul rasa sensitivitas. Bukan hanya sedih, bukan hanya kasihan, tapi sebutkan kepada diri kita pada waktunya kita juga akan mati. Ya, terima kasih.
Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syukri. Ini menjadi filosofi yang menarik sekali apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Filosofi bertetangga, boleh dijadiin status ya. Datang dengan mata buta, pulang dengan mulut bisu. Menarik sekali. Nah, pemirsa di segmen berikut nanti kami persilakan kembali guru kita untuk memberikan tausiah kembali Ustaz Abdurrahman Jalil dan juga Ustaz Syukri Albani. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.